warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Arina Dewasa Sinaga, salah satu CGP SMP 9 Kota Tebing Tinggi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Rahmat Syarif SPDI. Yang saya hormati rekan-rekan saya Bapak Ibu Guru. Adapun urutan kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, pertama adalah pembukaan dari saya sendiri, yang kedua kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah pemaparan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Arina Dewasari. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, Ibu Arina Riau Sari diberi namanya, yang hari ini akan memaparkan kepada kita tentang diseminasi budaya positif. Itu artinya kepada kita semua bahwa apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Arina ini kita menjadi perpanjangan tangan tentang hal-hal yang baik di sekolah kita, maka sampaikan buat kawan-kawan yang lain dan kepada siswa-siswi kita. Oleh karenanya pada hari ini kami apresiasi kepada Ibu Arina yang akan memaparkan tentang diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan pendidikan guru Ibu Arina dapat berjalan dengan baik dan lancar, membawa manfaat bagi kita semua, kepada ibu guru, kepada siswa, dan menjadikan sekolah kita lebih baik ke depannya. Ya, mungkin selamat untuk Ibu Arina dan menjalankan tugasnya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kurang saya mohon maaf bila kita berbuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya dan atas dukungannya untuk CGP. Kita masuki kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan inti pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Arina Dewasa Sinaga. Kepada Ibu Arina Dewasa Sinaga, saya persilakan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, disclaimer Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tapi di sini motivasinya adalah berbagi. Kami ditugaskan untuk membagikan apa yang kami dapat dalam pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan kami di sekolah. Izin ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang akan saya paparkan adalah mengenai budaya positif. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Apa itu perilaku yang baik? Positif, karena yang bagus lebih baik. Iya, benar sekali Bu. Tadi apa? Budaya positif lebih menekankan cara penerapan yang mengajarkan disiplin kepada anak untuk bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri sesuai dengan keyakinan yang dipercaya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi dan Bu Bayana.
teman-teman yang memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi. Ibu berdua benar sekali, budaya positif. Intinya, namanya sebuah budaya itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, tentu saja di sekolah kita juga pasti kita punya yang namanya budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu, budaya positif apa ya yang sudah ada di sekolah kita? Ada yang bisa berpendapat, Bu? Iya, silakan Ibu Devi. Sebelum melakukan kegiatan, berdoa terlebih dahulu. Iya, setuju sekali Bu Devi. Ya, itu sudah menjadi budaya di sekolah kita ya Bapak Ibu. Setiap pagi sebelum kita mulai pembelajaran, pasti kita mulainya dengan doa dan mengakhirinya dengan doa juga. Ini sebuah budaya yang sangat positif sekali. Selain itu, Bapak Ibu ada lagi? Iya, terima kasih banyak lagi. Siswa kemudian sebelum masuk ke sekolah siswa menyambut gurunya. Iya, setuju sekali Bu Eka. Banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Dan benar, setiap pagi kita sudah melakukan menyambut siswa di gerbang. Kita sudah memberikan senyum terbaik kita. Siswa-siswa kita juga sudah menyapa kita. Ini suatu awal yang baik di setiap harinya. Baik Bapak Ibu, dalam budaya positif ada juga beberapa hal yang nanti akan saya paparkan. Tetapi sebelum kita sampai budaya positif, tentu pertama kita harus melakukan perubahan paradigma. Paradigma itu maksudnya adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, ketika perubahan kita sudah positif, paradigma kita sudah positif, insya Allah budaya positif juga pasti akan bisa tercapai di sekolah kita tercinta ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang pertama ini kita lihat adalah sebelumnya mungkin beberapa di antara kita atau saya sendiri, paradigma saya kalau belajar itu pusatnya pada guru, dulunya seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, paradigma itu kurang tepat. Harusnya yang namanya pendidikan belajar pusatnya itu harus pada peserta didik. Selain itu, kita sebagai guru biasanya kita mengambil alih di dalam kelas. Kita pemimpinnya, kita subjeknya. Siswa menjadi objek. Sebenarnya paradigmanya harus diubah. Siswa bukan sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek dalam pembelajaran. Kita sebagai guru memposisikan diri sebagai fasilitator. Fasilitator yang tugasnya adalah menuntun siswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Selama ini ada teori yang mengatakan teori tabula rasa. Dikatakan setiap anak lahir itu seperti kertas putih, bersih. Kitalah yang menciptakan dia seperti apa adanya. Dulu saya percaya dengan itu Bapak Ibu. Saya pikir itu benar. Ternyata paradigma itu tidak tepat Bapak Ibu. Anak tidak lahir seperti kertas putih, tapi anak lahir sudah dengan potensinya, dengan kodratnya masing-masing. Kalau diibaratkan kertas, dia bukan kertas kosong, tapi dia sudah memiliki coretan-coretannya sendiri, sudah memiliki bakatnya sendiri. Seperti di kelas kita Bapak Ibu, tentu anak-anak kita tidak sama semua. Ada yang anaknya itu modelnya dia ekstrovert, ada yang pemalu, ada yang berbakat di bidang olahraga, ada yang di seni, ada yang tidak suka olahraga. Artinya bakat itu sudah dibawa dari lahir. Bukan kita yang membentuknya, bukan kita yang membuat bakat-bakat itu, tapi tugas kita hanya sekedar menebarkan bakat yang sudah mereka miliki. Kalau Ki Hajar Dewantara berkata, kita ini diibaratkan petani. Petani hanya bisa menanamkan benihnya, merawatnya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan lahannya, agar tanaman tadi tumbuh sehat, tumbuh subur,
Misalnya kita tanam jagung, kita nggak boleh berharap jagung tadi tumbuh menjadi padi. Jagung tetaplah jagung, padi tetaplah padi. Seperti itu juga anak-anak kita. Kita tugasnya bukan merubah mereka, tapi mendebarkan apa yang sudah mereka miliki. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah pembelajaran aktif dan kolaboratif. Nah, sangat dianjurkan sekali kita melakukan kolaborasi, dan alhamdulillah seperti ini adalah salah satu contoh kolaborasi kita ya Bapak Ibu. Kita bekerja sama untuk saling belajar, untuk menumbuh kembangkan kemampuan kita ke depannya. Nah, tujuan akhirnya nanti adalah siswa. Kita harapkan ujungnya siswa yaitu yang memiliki profil pelajar Pancasila. Siswa yang beriman dan bertakwa, yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini bergotong royong. Nah, ini tadi bagian dari kolaborasi. Jadi gotong royong bukan hanya sekedar kerjasama, membersihkan ruangan, tidak hanya itu. Tapi di sini kolaborasi, kerjasama dari segala bidang. Nah, di sini ada miskonsepsi Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang realitasnya, kalau menurut stimulus respon, katanya kita kebutuhannya semua sama. Apakah benar seperti itu Bapak Ibu? Apakah benar seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Apa yang saya butuhkan itu tidak sama dengan yang Ibu butuhkan. Di sini di teori kontrol dikatakan benar, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak, setiap orang punya gambaran berbeda. Bagaimana kita bisa melihat satu hal yang sama? Kita berasal dari keluarga yang berbeda, dilahirkan oleh orang yang berbeda, dirawat, dikumpulkan, ditumbuh, kembangkan, dan dengan pola asuh yang berbeda. Bagaimana cara kita melihat sesuatu sama? Nah, kita di sini tidak semua suatu hal yang baik bersama semua. Tidak, ada perbedaan, itu saja, tidak masalah. Seperti jari kita, kalau sambungannya sama, tentu tidak indah, ya Bapak Ibu. Tidak indah dan tidak bersih, maksimal. Seperti ini juga. Jadi kita di sebagai guru kita izinkan anak-anak kita itu kalau dia berbeda, tidak kita jadikan semua sama rata. Kalau dia memang tipe anaknya yang psikomotorik, ya biarkan dia jadi psikomotorik. Kalau dia yang visual, biarkan dia visual. Kalau dia yang audio, biarkan juga dia menjadi anak audio. Nanti kita bisa melayaninya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasi tadi ada macamnya juga Bapak Ibu. Bisa perbedaan dalam bentuk proses pembelajarannya, bisa dari materinya, bisa juga dari produk yang dihasilkannya. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah ini ada hubungannya tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Belum tentu sama dilihat oleh orang lain karena sudut pandang kita berbeda. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering sekali Bapak Ibu, kalau misalnya dia salah, yang kita lihat hanya fokus pada kesalahannya, tanpa kita mencari, menggali lebih dalam kenapa dia melakukan kesalahan itu. Di sini di teori kontrol dikatakan semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuan anak itu? Misalkan ada anak yang ribut di kelas, tujuan dia apa sebenarnya? Bisa jadi anak itu ribut karena dia merasa bosan, dia ingin cari perhatian, itu tujuannya. Karena tujuannya tadi dia melakukan itu. Kemudian ada kekeliruan juga. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita kadang sebagai guru kita merasa kita punya hak untuk mengendalikan diri kita, untuk mengontrolnya. Padahal sebenarnya ada seorang manusia pun yang bisa mengendalikan manusia lainnya. Kalaupun kita bisa mengontrolnya, itu karena dia sedang mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Dan jika nanti dia tidak mengizinkan lagi, maka kita tidak bisa lagi mengendalikannya. Contoh, kita mengancam akan menghukum dia kalau dia tidak melakukan apa yang kita inginkan.
karena dia takut, dia ikut apa yang kita katakan. Tapi itu bukan karena kita, tapi sifatnya sementara. Nanti ketika kita nggak ada, jadi lebih lagi ya Bapak Ibu. Karena tadi motivasinya bukan berasal dari dalam dirinya. Yang berikutnya adalah perasaan. Permasalahan ada pada saat berjuang dengan yang sering sekali. Terkadang kita melakukan itu. Kalau sudah tak bisa dibujuk, kita paksa, kita hukum. Padahal sebenarnya yang baiknya kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Pasti kalau dalam suatu hubungan kita pikir kalau dia menang berarti saya kalah, kalau saya kalah berarti dia menang. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Harusnya yang dikembangkan adalah teori menang-menang, atau dalam bahasa Inggris dikatakan win-win solution. Kalau kita kalah, kalau dia menang bukan berarti kita kalah. Kalau kita kalah bukan berarti dia menang. Bisa jadi kita sama-sama menang. Baik Bapak Ibu, di sini adalah inti dari budaya positif yang setelah terjadi perubahan paradigma di pikiran kita masuk ke budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan keras, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga eksekusi. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang merupakan cara kita untuk mendisiplinkan anak, di mana kita berupaya untuk menggali motivasi dalam diri anak tersebut agar anak tersebut mau melakukan sesuatu karena berasal dari dalam dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan, atau bukan karena iming-iming. Inilah PR kita Bapak Ibu. Tentu tidak mudah, tapi pasti bisa diupayakan. Ya, saya sendiri juga masih proses belajar Bapak Ibu. Dan mendisiplinkan diri juga masih proses belajar Bapak Ibu. Tapi kita bisa mengupayakannya. Kamu masuk pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Itulah yang tadi saya maksudkan, motivasi dari dalam diri. Kalau motivasinya ekstrinsik, itu seperti karena adanya hadiah, adanya hubungan, adanya ancaman, itu pasti perilakunya sifatnya akan sebentar. Ketika hadiahnya tidak ada, dia tidak melakukan itu lagi. Ketika dia orang yang hubungannya tidak ada, jadi kembali lagi seperti semula. Tapi kalau sudah dari dalam diri, insya Allah dia tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini pemaparan tentang disiplin positif Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Nah, disiplin positif tadi juga mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai sekolah, agama apapun, suku apapun pasti meyakini tentang nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, memakai jalan secara berkendara. Saat kita melakukan ini, pasti kita punya motivasi. Motivasi kita apa? Karena kita punya tujuan. Kalau Bapak Ibu bepergian menggunakan sepeda motor, menggunakan helm. Kalau mereka nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Yang pertama itu perlindungan diri supaya terhindar dari misalnya kecelakaan fatal. Yang kedua itu memakai berlintas ya, memberikan contoh yang baik bagi yang lain. Iya, terima kasih Mbak Eka. Nah, apa yang disampaikan Mbak Eka tadi, kira-kira motivasinya motivasi intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu? Iya, intrinsik. Bu Eka melakukannya karena Bu Eka meyakini kalau memakai helm akan memberikan kebaikan pada diri Bu Eka. Tapi kalau misalnya motivasinya, saya pakai helm karena cinta dan polisi. Nah, itu motivasinya apa Bapak Ibu? Intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Kita hanya takut ketika nggak ada polisi, kita pakai? Enggak, karena tadi motivasinya ekstrinsik, bukan intrinsik ya. Kalau kita ekstrinsik, mau ada tidak ada polisi pasti kita pakai. Nah, yang kedua Bapak Ibu, merokok. Dilarang merokok. Kira-kira kenapa kita dilarang merokok? Nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil dari dilarang merokok itu? Apa manfaatnya kalau kita tidak merokok? Ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu mau berpendapat?
Salah satunya kalau untuk diri sendiri yang pokok yaitu kesehatan ya Bu ya. Karena kalau sudah mengobatkan ada saja nanti yang sakit dalam diri kita ya Bu. Kalau untuk di daerah sekitar atau di masyarakat mungkin menghormati orang lain. Karena kalau kita merokok asal rokok itu akan mengganggu. Karena ada katanya kalau misalnya rokok aktif, rokok aktif sama pasif. Malah yang pasif yang lebih berbahaya dan kita menghargai orang lain. Iya, betul sekali. Setuju sekali dengan pernyataan Bu Ruby. Bagaimana dengan Bu Susi? Terima kasih buat kesempatannya. Kalau menurut saya Bu, apa yang dikatakan dengan Bu Ruby itu hampir sama dengan saya. Yang pertama itu dari segi kesehatan, yang kedua itu kita memberikan kenyamanan pada orang lain. Apabila mereka tidak nyaman, maka sama juga berbeda orang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan Ibu berdua itu benar sekali Ibu. Dilarang merokok. Nah, selain untuk kesehatan, untuk keselamatan, juga wujud penghargaan kita pada sesama. Baik, dan terakhir budaya mengantri. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di budaya mengantri Bapak Ibu? Ada yang berpendapat? Silakan menambah. Iya, silakan Bu Nama. Untuk budaya mengantri itu kalau dari dalam diri sendiri kita misalnya beli sesuatu nih, jadi kita kan mengantri itu untuk kebaikan kita taat aturan, karena setiap toko atau apapun itu dia pasti ada kan untuk membeli itu harus ngantri dulu. Kalau misalnya kita nggak ngantri pasti akan dibilang kita Ngantri dulu Mbak. Semua kok cepat. Betul ya Bu. Repet tapi nggak main kan. Direpet kita tidak bebas. Nah, benar sekali. Itu adalah untuk kita menghargai orang lain ya Bu. Kalau kita nggak menghargai orang lain, kita pun tak dihargai. Direpetin ya kita Bu. Baik Bapak Ibu, ada banyak sekali Bapak Ibu. Saya lihat sekilas saja Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang sudah sangat familiar dengan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program mengenai toleransi, rasa hormat, integritas dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 9 pilar karakter, ada petunjuk seumur hidup. Kemudian ada bagian the essential virtues. Dan yang terakhir ada the project virtues project. Tapi kesemuanya ini Bapak Ibu bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka. Di kurikulum kita tentu kita diminta untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, di akhirnya nanti siswa diharapkan bisa memiliki karakter profil Pancasila. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada dalam diri siswa kita dan dari dalam diri kita sendiri juga Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, bisa berupa hadiah atau pujian. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang telah Bapak Ibu jawab tadi, benar sekali. Terkadang kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Begitu juga dengan anak-anak didik kita, ketika mereka melakukan pelanggaran, ketika mereka melakukan kesalahan, ada motivasi di balik perilakunya itu. Sehingga kurang lebih rasanya Bapak Ibu, kalau kita langsung menjatuhkan hukuman tanpa tahu dulu apa motivasinya. Nah, apakah hukuman dan konsekuensi itu sama Bapak Ibu? Tidak, iya. Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu? Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau hukuman, biasanya tuh kalau hukuman tuh secara tiba-tiba langsung
Sedangkan Pak Ustadz itu ada kejadian yang sepakati. Iya benar sekali Bu. Biasanya kalau hukuman itu tiba-tiba. Ada salah langsung kita berikan sanksi, kita kasih hukuman. Misalnya dia datang terlambat, kita suruh lari keliling lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nah, itu tiba-tiba dan datang dari satu pihak, dari kita yang memutuskan. Ya suka-suka hati kadang-kadang kita yang dalam memberikan hukuman. Dia bicara PR, ada yang memberikan hukuman berdiri di depan kelas, ada yang disuruh lari, ada yang disuruh bersihkan WC. Itu hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Iya, hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Iya, tadi seperti dikatakan Bu Susi, kalau konsekuensi itu tidak dari satu pihak, tapi ada kesepakatan antara dua pihak. Disepakati dulu. Nah, kalau kamu kerjakan PR, nanti ada sanksinya. Sanksinya ini. Ketika anak itu tidak mengerjakan PR, dia diberikan sanksi itu. Itu dia sanksi Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman Bapak Ibu, pasti pada akhirnya akan memberikan rasa sakit, menyakitkan pada anak. Bisa sakit ya fisiknya, atau bisa juga yang sakit mentalnya atau perasaannya. Misalkan kita hukum dia berjemur di tanah lapang, ada rasa sakit di sana. Tidak hanya fisiknya, mungkin dia merasa malunya tidak sebentar. Bahkan dia ketika di CDB ini, kami ada materi kami ditanya, coba Bapak Ibu ingat-ingat dulu peristiwa yang menyakitkan ketika Bapak Ibu di bangku sekolah. Saya ingat Bapak Ibu, ketika saya dulu di bangku sekolah, ada guru saya yang berkata kasar. Padahal saya hanya bertanya, karena saya tidak tahu. Tapi ini aja tak tahu, bodoh kali kau. Ternyata saya masih bisa mengingatkan dengan jelas bagaimana wajah ibu itu mengatakan bodoh kepada saya. Emosinya masih terasa sampai sekarang. Padahal peristiwa itu sudah 20 tahun berlalu. 20 tahun Bapak Ibu, tapi masih diingat ketika ada yang berpikirnya itu bisa digali kembali. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana kita, kalau sampai kita sembarangan dalam berbicara, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, karena tipe anak-anak beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang bandel diomongin masuk kanan dua kiri, tapi ada juga anak-anak yang sensitif. Satu kata dikatakan ngejleb langsung ke dalam. Kita nggak pernah tahu pengaruh kita itu berapa lama dia mengenai kita. Bisa sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun masih terasa. Jadi dosa bagi kita Bapak Ibu. Saya waktu itu ngeri saya Bapak Ibu. Waduh, sudah berapa ya? Akhirnya saya berkali astagfirullahaladzim. Jadi di sini bisa melihat saya, kenapa mulut saya ini sangat berbahaya. Lalu kadang-kadang masih ada emosi juga Bapak Ibu, tapi namanya manusia yang kita dan berbenah dengan satu lagi. Yang penting masih ada motivasi lah untuk memperbaiki diri. Itu dari diri saya Bapak Ibu. Nah, kemudian pasti ada tidak nyaman. Kalau diberikan hukuman, pasti anaknya itu tidak nyaman. Apalagi hukuman yang tidak masuk akal. Ada yang hukuman yang tidak masuk akal. Saya teringat waktu di zaman SMA. Dia terlambat, dia disuruh di depan bendera, dicantomin kalau tidak apa-apa saja yang ada hubungannya dengan hukuman sebenarnya. Dan ini seperti orang badut gitu. Sebenarnya kan tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu dengan kesalahannya. Dia cuma terlambat dalam sekolah tapi dihidupkan. Kadang-kadang mereka bisa jadi guru ya Bapak Ibu. Kemudian itu sifatnya memaksa, ya pasti dia terpaksa karena ada orang yang dihukum sukarela. Kemudian dia akan menyembunyikan kesalahannya. Nah, ketika dia melihat kita, dia salah. Dia pasti berusaha untuk bertahan, melindungi. Dia pasti berusaha untuk bertahan, melindungi dirinya. Dengan cara apa? Mungkin salah satunya berbohong. Kamu tadi enggak ada dia. Kenapa? Karena dia takut kita hukum. Itu tadi Bapak Ibu. Dan yang berikutnya bisa menjadikan murid menjadi rendah diri. Jadi dia malu, rendah diri. Kalau konsekuensi dia lebih positif Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi kita perlu monitoring. Kita harus memantau juga. Kita lihat, kamu salah ini
hukumannya ini. Ini lebih baik dari hukuman, tapi ada yang lebih baik lagi nanti. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya Bu. Tadi di lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini apa Bu? Hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Iya, hukuman. Kalau yang ini Bu? Iya, sanksi. Kalau murid diminta untuk pulang 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Iya, hukuman. Oke, yang ini Bu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Menurut Bapak Ibu dihukuman atau sanksi Bapak Ibu? Iya, sanksi Bapak Ibu. Iya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Menurut Bapak Ibu cocok nggak Bu? Iya, yang dipatahkan pensil hukumannya bersihkan WC. Nggak cocok, nggak nyambung ya kan Bu? Jangan sembung nggak nyambung Bu. Iya, baru. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau misalnya salah anak adalah mematahkan pensil kawannya, harusnya sebagai guru tidak apa yang tadi Bapak Ibu? Iya, mengganti pensil. Kalau kita minta itu mengganti pensil, berarti kita berikan hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Iya. Ada nilai positif dari pelajaran tersebut di situ? Ada. Apa Ibu? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Berarti berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan pelajaran juga apa yang lapangan 2 kali. Apakah hukuman atau sanksi? Itu sudah kesepakatan ya. Kuncinya adalah pelajaran PJO Bapak Ibu. Apakah lagi lapangan dari pelajaran PJO kesalahan Bapak Ibu? Tidak. Kalau PJO kan sudah dari lapangan bukan dihukum kan Bapak Ibu? PJO kan sumari kan kesalahan ya Bapak Ibu. Ya itu bagian dari latihan yang untuk membuat. Baik Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah keyakinan sekolah atau manajemen. Apa perbedaan keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah? Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Silakan. Oh iya, silakan Ibu. Ibu, terima kasih. Menurut saya kalau peraturan itu Bu, datangnya dari satu arah. Misalnya kita seorang guru dan murid. Nah, peraturan itu dibuat oleh gurunya gitu. Kalau kita sekolah ada peraturan sekolah ya Bu ya. Tapi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama antara guru dan murid, sehingga murid akan lebih bertanggung jawab tentang tindakan yang dilakukannya. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dewi. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi. Benar, kalau ya peraturan itu berasal dari satu pihak. Tapi kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan bersama dan biasanya kalimatnya itu positif. Contohnya, ketika kita membuat peraturan dilarang membuang sampah sembarangan, kita bisa mengubah itu buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya lagi, dilarang ribut di dalam kelas, mari menjaga ketertiban kelas. Nah itu lebih positif. Kenapa Bapak Ibu? Karena secara psikologi kadang-kadang anak-anak ini semakin dilarang, semakin dilakukan. Jangan ribut anak-anak, ribut kan ribut, nanti aman itu. Agak lain kadang-kadang Bapak Ibu. Iya agak lain kan Bapak Ibu. Karena mungkin karena memang secara psikologi seperti itu. Ada dorongan ketika dilarang ingin dilakukan. Karena itu kita disuruh untuk menghindari kalimat-kalimat negatif. Contoh jangan, dilarang, tidak. Nah itu kalau bisa sudah upaya kita hindari Bapak Ibu. Baik, kita sudah. Nah ini adalah contoh salah satu yang sudah saya praktekkan. Praktek sederhana ketika saya mengajar di kelas 71, saya membuat keyakinan kelas di antara saya dan siswa kelas 71. Contoh menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan,
bebas membuat sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Hanya saja saya tadi upayakan untuk menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Nah, ini adalah prosesnya, di mana di sini saya dalam membuat kreatif press itu banyak teknisnya Bapak Ibu, tergantung kita. Kalau saya memilih menggunakan sticky notes, jadi pertama saya paparkan dulu, kemudian saya buat diskusi dan mereka memberikan respon dengan menggunakan sticky notes seperti terlihat pada gambar. Mereka menempelkan apa yang mereka yakini baik untuk kelas mereka. Nah, di akhir setelah sticky notes terkumpul, kita analisis, kita diskusikan bersama, baru terlahirlah kesepakatan kelasnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan teknik yang lain boleh, mau langsung diskusi, tanya satu persatu boleh, bebas. Atau mau menggunakan teknik yang lain juga, oke. Tidak hanya satu cara, 1000 jalan menuju Roma, Bapak Ibu. Ternyata setelah saya lakukan ini, saya melakukan refleksi. Ternyata lebih mudah menertibkan kelas ketika kesepakatan kelas telah dibuat. Nah, ketika kalau di situ, ketika ada yang ribut, kita bisa bilang kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat, keyakinan apa yang sudah kita buat. Oh ini Bu, misalnya begitu. Nanti ada materinya di segitiga institusi Bapak Ibu. Ini tidak lanjutnya. Oke, baik. Nah, ini kebutuhan dasarnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, pasti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kalau kebutuhan hidup, apa saja yang kita butuhkan untuk hidup? Contohnya makan. Pasti kita butuh makan untuk hidup, minum, dan kebutuhan yang lainnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua butuh disayangi, butuh diterima. Penguasaan. Kita pengen diakui keberadaan kita. Kalau kita ada tapi nggak dianggap, pasti kita akan sedih kan? Kadang-kadang mereka seperti itu. Atau mereka ingin menunjukkan eksistensinya, aku ada loh. Makanya digagunya lalu. Biasanya anak-anak kita yang kurang secara akademik, sering ganggu-ganggu kawan ini. Karena secara akademik kan dia nggak diperhatikan gitu. Nggak ditanya gurunya, nggak eksis lah untuk pengetahuan. Bagaimana ya caraku biar aku ada dilihat? Itulah kadang-kadang ya dicari-carikan rumahnya, diganggunya lah untuk menunjukkan keberadaannya tadi. Dia ingin diakui kalau dia di situ ada. Kebebasan. Ini juga mungkin dia merasa tertekan, ingin bebas. Ini dia kadang dia diulang dan kesenangan. Di sini ada studi kasus Bapak Ibu, nanti kita analisis berdasarkan 5 kebutuhan tadi. Di sini ada Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Si Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali dia mengambil bekal temannya dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti ini, Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy? Apa alasan Tommy melakukan itu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang kurang atau yang ingin dibutuhi oleh Tommy? Kenapa? Apa motivasi si Tommy kok dia ngambilin bekal temannya? Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Ada Bu? Iya, silakan Ibu Evi. Ya, terima kasih Bu. Mungkin si Tommy-nya ingin diperhatikan sama gurunya. Dia kan mungkin seperti yang Ibu bilang tadi tidak mampu di dalam bidang akademik, tapi gurunya tidak mau melihat dia, nggak dianggap dia di kelas itu ada. Aku ganggulah kawanku, ku ambillah makanannya. Berarti kan gurunya negur aku berarti kan disayangi guru. Dia juga butuh rasa kasih sayang. Atau mungkin orang tuanya nggak membawakan bekal untuk
Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Tony, Ibu? Bertahan hidup. Iya, benar. Karena dia apa? Nggak tahan dia apa? Dia tidak makanan senangnya. Iya, dia ingin motivasi dia melakukan itu karena dia ingin bertahan hidup. Nah, yang kedua, benar. Dia ingin perhatian, ingin rasa kasih sayang. Tiga kebutuhannya lawannya diambil akalnya karena dia ingin diperhatikan, karena ingin dia disayangi, pengen diterima. Bisa jadi kan gurunya beritahu orang tuanya, jadi orang tuanya beri perhatian ke dia, besok-besok dibawakan ya bekal sama orang tuanya. Yang ketiga, dari mana? Kekuasaan. Dia ingin menunjukkan kalau dia punya kuasa. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Sama seperti anak kita yang kadang melakukan palak ya, memalak adik-adik kelasnya. Bisa jadi motivasinya beda. Mungkin dia punya uang, tapi dia pengen kelihatan berkuasa. Aku hebat loh, aku keren loh. Kamu harus takut sama saya. Nah, bisa jadi itu Bapak Ibu. Banyak sekali. Kemudian yang keempat, karena mungkin dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, itu aja, bosan ya. Saya mau pengen cari yang lain tapi caranya yang tidak pas dan beda dengan ya Bapak Ibu. Berikutnya apa? Kesenangan. Ini ada juga anak kita yang jahil ya Bapak Ibu. Senang kali dia ganggu kawannya. Kalau ditengoknya kalau kawannya kesal, bahagia dia. Ini mungkin kebutuhannya adalah kesenangan. Pengen senang-senang aja Bu, gak apa-apa ya Bu. Kalau perempuan atau istri, talinya jilbabnya, kenapa? Senang aja Bu dengan dia kesal. Iya, benar sekali. Oke, berikutnya adalah posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Kalau saya pribadi semuanya pernah saya lakukan Bapak Ibu. Semuanya pernah. Untuk lebih jelasnya biar nanti dijelaskan di video. Ya Bapak Ibu, sama-sama kita saksikan tentang video 5 posisi kontrol guru. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekenjang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga nilai
sampai jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana tadi kata yang Amber kamu mati. tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita saksikan bersama mengenai posisi kontrol, baik Bapak Ibu, idealnya kita sebagai seorang guru diharapkan untuk bisa memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Tentu semuanya untuk proses ya Bapak Ibu, tidak mungkin tiba-tiba kita sampai di posisi itu. Tapi paling tidak kita sudah pasang niat dulu untuk bisa sampai di posisi sampaikan pada destinasi budaya positif. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu, ya kita coba saya minta dengan hormat Bapak Ibu, coba saling berhadapan dan tolong berikan senyum terbaik Bapak Ibu kepada Bapak Ibu. Pak Amri, silakan kasih senyum kepada ibunya ya. Kasih senyum terbaiknya Pak Amri. Oke, iya, biar kita nggak ngantuk Bapak Ibu. Nanti ngantuk tidur di sini Bapak Ibu. Iya, sabar ya Bapak Ibu. Terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, nah inilah tugas kita ini sebagai contoh kalau kita sudah memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kita gunakan posisi kontrol sebagai manajer dan yang kita lakukan adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah pengertian dari segitiga restitusi, yaitu di sini
Nah, cirinya pertama, segi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak dituntut untuk mengambil hikmah dari kesalahan yang dibuatnya. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Nah, jadi kalau dia ada salah dengan kita lakukan restitusi, ada perbaikan hubungan di antara kita. Tapi kalau kita menghukum, mungkin hubungan kita tidak baik, mungkin bisa menyebabkan dendam di hati anak tersebut. Jadi hubungannya tidak baik. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi yang ditawarkan adalah solusi, bukan kita yang ngasih solusinya, tapi kita menuntut anak agar bisa mendapatkan solusi atas kesalahannya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan, seperti yang tadi Bapak Ibu, kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Kemudian restitusi diri caranya paling baik, fokusnya pada karakter dia yang kita bangun, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, dan yang terakhir yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini dia tahapan dalam restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian dasar ini menstabilkan identitas. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di sini kita berupaya membuat anak tersebut merasa nyaman dulu. Walaupun dia salah, kita nyamankan dulu. Agar apa? Agar tidak ada penolakan dari dalam dirinya. Ibaratkan kita samakan dulu frekuensi kita dengan frekuensi dia. Kalau dia sudah datang salah, kalau dia tahu kita mau hukum, pasti dia akan berusaha untuk defense, untuk bertahan, untuk melindungi dirinya dengan cara-cara negatif, mungkin berbohong. Tapi kalau kita sudah nyamankan, kita ada sefrekuensi dengan dia akan lebih terbuka dan akan lebih mudah untuk menjalin komunikasi dengan anak tersebut. Di sini namanya menstabilkan identitas. Caranya banyak Bapak Ibu. Bisa seperti kalimat di sini. Kita pastikan ke anak-anak kita kalau dia bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Bisa aja kita bilang, nah kita sebagai manusia wajar kok berbuat salah. Salah itu bagian dari manusia. Bukan hanya kamu saja kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Dulu waktu ibu masih sekolah pernah juga melakukan ini. Gak apa-apa. Namanya kita manusia, salah itu wajar. Nah, itu dia menstabilkan identitas. Oh iya, aku tidak diposisikan sebagai terdakwa. Nah, di sinilah keberadaan ibu itu membantu, bukan menghukum. Jadi dia nyaman, dia lebih terbuka pada kita. Jadi kita bisa menggali informasi dari anak tersebut. Nah, ketika dia sudah nyaman, identitasnya sudah stabil, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi tindakannya. Tentu kita nggak langsung, kita tahu-tahu dia datang, dia kan nggak tahu dia ngapain dia datang. Tentu kita validasi dulu kesalahannya apa. Dia tahu kenapa dia dipanggil di sini, kita tanya. Kamu tahu kenapa ibu panggil kemarin? Oh, tahu Bu. Nah, atau tidak tahu Bu. Kalau dia tahu, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, ya kita beritahu Bapak Ibu. Nah, dengan cara kamu pasti punya alasan melakukan itu. Contoh, dia memukul temannya. Oke, dia memukul temannya. Kita sudah stabilkan identitasnya. Oke, nggak apa-apa nak. Semua orang pernah hilang. Pasti namanya emosi. Nah, kalau kita diganggu, pasti kalau kita emosi kita marah. Udah nyaman dia dengan itu, kita stabilkan. Tapi yakin, kamu pasti punya alasan. Kenapa tadi kamu memukul si A? Nah, disitu ada mulai curhat. Kan sudah nyaman tadi. Nah, disitu dia curhat begini kok, begitu segala macamnya. Nah, setelah dia mengutarakan isi hatinya, kenapa? Apa alasan dia melakukan kesalahan tadi? Baru kita masuk pada
Bapak sudah sampaikan tadi. Kemudian validasi tindakan saat tadi sudah saya sampaikan juga dengan data keyakinan. Nah, yang terakhir ini adalah contoh. Maaf Bapak Ibu tidak sempurna, tapi saya berupaya untuk melakukannya. Karena tidak bisa sebentar, kita ke depan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, itu adalah contoh kecil yang saya lakukan. Tentu masih butuh banyak perbaikan, tapi saya mencoba dan kita sampai di slide terakhir ya Bapak Ibu. Itu saya terapkan untuk anak yang terlambat. Nah, di situ saya melakukan sedikit restriksi. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, jadi belum ahli, tapi sedikit demi sedikit saya belajar. Baik Bapak Ibu, untuk pemaparan materi saya sampai di sini. Dari Bapak Ibu, adakah yang bisa memberikan kembali mengenai apa yang Bapak Ibu dapatkan selama kita melakukan diseminasi positif di sini? Apa yang Ibu rasakan? Boleh dicurhatkan Bu? Ada yang bersedia Bapak Ibu? Silakan. Oh iya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Dengan adanya diseminasi yang Ibu lakukan, saya lebih memahami bahwa seorang guru itu berusaha untuk menjadi manajer, kemudian mereka membimbing siswa, menuntut siswanya, lalu mencoba menerapkan sedikit restitusi, dan akhirnya mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas agar mereka dapat memahami bahwa apa yang walaupun merdeka dalam kurikulum merdeka, siswa merdeka untuk semuanya, tapi tetap ada kesepakatan yang harus dibuat antara siswa dan guru supaya nantinya ketika mereka melakukan kesalahan mereka tidak diberikan hukuman dan tahu konsekuensi yang akan ditanggungnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Intan atas umpan tadinya. Ada Bapak Ibu yang lain yang menyampaikan pendapat? Aman Bapak Ibu? Ya baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Kita sampai di slide yang terakhir Bapak Ibu. Budaya positif adalah kunci untuk
Bapak Ibu atas